Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Azam, saya kasih kesempatan Pak Azam menanggapi yang tadi sempat terpotong, dan kemudian bagaimana kesiapan tim TPWA ini menghadapi sidang yang pihak Jokowi ingin dipercepat begitu, agar memang konfliknya selesai lah sudah. Konteksnya begini, saya kemarin itu sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi. Yang janjinya akan membawa itu ke persidangan ijazahnya, tapi kan semua itu nggak ada, nggak pernah hadir. Dan itu fakta, nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Ya nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Nah, kembali pada Perkap. Perkap itu di pasal 316 2009 itu sampai 33 itu demi kepastian hukum yang berkeadilan. Kalau ada bahasa demi kepastian hukum yang berkeadilan yang dibuat sendiri oleh Kapolri atau Polri gitu ya, ya harusnya kan kami berharap ada kepastian yang berkeadilan. Nah, untuk itu bukan cuma sekedar memperlihatkan ijazah. Yang ijazah ini sudah beredar lama, seperti halnya Sandi Utama itu tanggal 1 bulan 4 2005 yang akhirnya diupload kemana-mana, yang akhirnya ditangkap sama Roy Suryo. Akhirnya itu yang terjadi gitu loh. Harusnya Sandi itu ditarik juga jadi tersangka, mengedit juga pasal 3235. Kenapa ada hak yang istimewa? Nah, ini perbedaannya secara hukum gitu loh ya. Termasuk kemarin kita kita bicara KUHP aja lah, 108 ayat 1 ya. Melapor ditolak. Loh, apa alasannya? Perintah dari atasan pimpinan. Saya sampaikan, enggak ada kan? Saya sampaikan di dalam itu. Kenapa itu ditolak? Ya memang karena konteksnya beliau juga bilang ini urusan ijazah bukan urusan itu. Iya benar. Nah itu nggak boleh. Itu diskriminasi namanya. Bagaimana orang mau melapor ditolak? Alasannya itu pimpinan. Lu kok begini? 2 pelapor, 3 pelapor ditolak semua. Makanya saya minta kemarin itu waktu gelar perkara, boleh nggak? Jawab dulu. Oh ya boleh, nanti ke SPKT. Nah sudah, saya bilang itu nggak boleh Prof, menolak begitu. Ini diskriminasinya kan kelihatan. Nah itu salah satunya. Jadi kepastian hukum atas asas keadilan itu yang ditulis di Perkap itu dengan permintaan pembanding 13 itu juga harus ditunjukkan. Tapi dengan alasan begitu ya kita mau bilang apa? Walaupun iya Polda lebih maju daripada Mabes Polri gitu loh ya. Lebih maju. Kalau Mabes Polri kemarin kita mengajukan gelar perkara khusus juga hadir kan ya, waktu yang Mabes Polri ya. Saya kebetulan yang nulis surat, saya justru gak hadir, ada di situ cuman Bang Egy karena pakai kursi roda memaksakan, silakan untuk laporan yang Bang Egy itu tanggal 9 bulan 12 tahun 2004 yang akhirnya tidak dilanjutkan, penyelidikannya itu dihentikan. Penyelidikan dihentikan, harusnya diselesaikan dulu baru SP3 gitu loh. Nah ini kadang-kadang salah kaprah ya. Itu yang poin yang paling penting, bahwa ijazah itu sama dengan yang beredar, nggak ada bedanya, sama. Saya pikir ada perubahan tuh apa, pakai kacamata juga, ada kumis, sama semua. Nah itulah yang akhirnya sama Roy Suryo CS RRT itu diteliti secara ilmiah. Lah mereka kan punya keilmuan tentang itu, maka diteliti. Setelah diteliti baru diinikan. Nah sekarang saya sempat pernah bilang juga di salah satu stasiun televisi juga, bahwa Pak Asep itu sebagai Kapolda nggak boleh dong ngomong telah mengedit 8 tersangka. Loh dari mana dia tahu? Wah itu bahaya, saya bilang, seorang jenderal bicara begitu. Apalagi Kapolda nggak boleh begitu, menjustifikasi itu nggak boleh. Saya kira baik itu aja. Baik, ini apa namanya, kesiapan belum? Kesiapan menuju sidang nggak siap ya, kita siap. Gelar perkara aja kita datang kok, belum waktunya kita datang. Apalagi soal nanti proses perkara. Justru yang nggak siap Pak Jokowi tidak hadir. Harusnya didukung oleh penasihat hukum untuk hadir juga, menikmati suasana di situ. Harusnya dijawab langsung nih Pak Jam sama Bang Yakub. Ya bagaimanapun ini kan permasalahan hukum. Kami sebagai kuasa hukum sudah diberikan kuasa, jadi sah-sah saja untuk kami yang hadir. Itu dari awal sudah kami sampaikan selalu. Kalaupun ada narasi seakan-akan Pak Jokowi semua dapat kuasa loh ya, prinsipal, tapi dihadirkan sama kita. Kenapa? Kita nggak enak. Kita harus menghadirkan prinsipal itu. Kenapa? Supaya tidak ada celah. Nah, supaya juga tidak menilai, wah ini kebal hukum ini. Baik, ada pertimbangan apa Bang Yakub? Pak Jokowi sepenuhnya. Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu Jokowi sok paling benar sendiri bersama termur, rakyat sudah tidak bodoh. Pokoknya Jokowi runtuh, UGM runtuh. Ketidakhadiran Jokowi itu adalah tanda-tanda ketakutan. Ijazahnya 100% palsu, terbukti sah setelah diteliti oleh tim di luar termul dan pasukan-pasukan pecinta buta penerima bayaran-bayaran ya WA hayang M. Nah lagi kejuliman adalah musuh Allah, maka tunggu saja balasan yang amat mengerikan bagi siapa saja yang melakukan kejuliman.
Semua sadarkan betapa egoisnya yang kamu bela seolah-olah benar. Memang manusia penipu. Dasar ijazah palsu pasti takut. Penipu. Dasar ijazah pasti takut karena nanti di pengadilan banyak yang dipertanyakan. Jadi takut untuk hadir. Termu-termu terutama tata krama dalam debat selalu skalat terhadap lawan tanpa pandang usia. Nanti di penghujung keputusan ternyata ijazah aspal, maka Yakublah orang pertama yang dilindungi. Siap perkara ijazah ini polisi harus di bawah DPR dan cepat beresin, cuma buat pengalihan isu tambang sama pengalihan bandara dan korupsi korporasi. Beresin penjara, lengserin Gibran, beres. Pengen terima beres tak mau, tahu bikin pengacara pusing. Gara-gara satu orang pelongo jutaan orang ikut berbohong demi menutupi kebohongannya. Hadir di persidangan Jokowi pasti tidak berani karena tidak punya ijazah asli, makanya selalu diwakilkan. Mungkin Jokowi disuruh datang ke pengadilan, nanti dibikin malu, dibully oleh kelompok penuduh, makanya mending tidak usah datang. Orang bodoh dibodohi oligarki dan tamol. Mana berani Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, tidak ada asli. Dan bagaimana mau ditunjukkan, malah berusaha tutupi kebohongan Jokowi. Mandat para penegak hukum Allah Maha Segalanya akan tujukan kepada Jokowi. Kalau ijazahnya asli, Jokowi sudah pasti hadir. Jokowi paling dijolimi, padahal dia yang paling jahat. Jokowi dengan ijazah cetakan pasar pramuka. Jokowi tambang emas, para pengacara termal pembelanya terus dikeruk duitnya. Jokowi tidak sadar kalau masa tuanya disibukkan urusan dunia, ijazah palsu, sehingga dia lupa urusan akhirat. Nah, lanjut lagi teman-teman. Orang pembohong dan banyak masalah gitu, masih banyak orang gila yang mendukung. Jokowi tidak punya mobil dan motor serta tak punya uang Grab Gojek. Kasihan, tolong netizen bantu Jokowi dan para termul itu jangan dipercaya. Janji-janjinya Jokowi masih ada yang percaya Jokowi. Nah, lanjut lagi. Jokowi bebas, mau datang tidak ada masalah karena semua pejabat di Indonesia ini di bawah perintahnya. Jokowi dijadikan penghancur negara oleh orang-orang pintar. Lengkap sudah, terkenal bohong, sembunyikan dan musnahkan, mangkir berkali-kali. Jokowi tidak kebal hukum, semua dibayar menggunakan uang negara yang dikorup Jokowi. Hukum rimba saja Jokowi. Perang bangsa Indonesia selalu perang melawan bangsanya sendiri. Dulu pernah perang melawan PKI bangsanya sendiri. Sekarang perang lagi, bangsa sedang perang. Debatan baru dimulai, kok dipotong, tidak bermutu. Lanjut lagi. Banyak alasan tarik ulur, mudah-mudahan janjinya itu kemakan sendiri omongannya. Saya sudah muak dengan kelakuan dan tabiat Jokowi dan keluarga. Kapan mau insyafnya? Jokowi ini kalau di persidangan pasti tidak hadir, karena kalau hadir apa yang harus ditunjukkan? Karena Jokowi ini sama sekali tidak punya ijazah. Pasti akan terbongkar kebusukan ini. Siapa yang buat, siapa yang menyuruhnya. Ini nanti pembuat ijazah palsu. Bisa 4-7 orang kira-kira yang ngurus ijazah ini. Hai termul, lihatlah yang kau anggung-anggungkan, Jokowi tak hadir di pengadilan. Ini yang termulkan banyak sana datang ke rumah Jokowi dan suruh membuktikan bahwa akan menunjukkan ijazah di pengadilan. Termul suruh Jokowi membuktikan omongannya. Jangan sampai lidahmu harimaumu, dah tua tak tahu etika.
bohong dan bohong. Ini sudah jelas Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi 80% tak punya ijazah. Pak Arianto sebagai penjabat negara, penasihat Kapolri yang digaji dari uang rakyat, bayar pajak, offside, nampak jadi tidak netral dengan mengomentari buku putih Jokowi. Padahal buku itu sebagai bahan alat bukti orang yang sedang berperkara hukum antara Jokowi dengan Rosyuryo RRTCS, bukan dengan saudara Arianto atau polisi. Sebaiknya hakim perintahkan jaksa panggilan kedua juga tidak datang, maka bisa dijemput paksa oleh jaksa atau masyarakat rame-rame, cari sampai ketemu dan bisa dipenjara 9 tahun karena dianggap melecehkan majelis persidangan yang terhormat alias melecehkan persidangan di negara NKRI. Sepertinya kuburan Mulyono perlu digali untuk diuji forensik mencari kebenaran susunan giginya yang diduga tidak sama dengan Jokowi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jangan lagi percaya si Jokowi sekiri nabrak beca sudah mendarah daging, uras syaraf jiwa pembohong. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.